nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 ya, katanya sebuah fungsi kuadrat. Nah, kita nggak tahu fungsi kuadratnya apa. Jadi kita di sini kemudian mempunyai garis singgung. Oke, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min X tambah 1, dan kemudian garis singgungnya ini ada di titik min 1, tapi koma berapanya nggak tahu. Nah, terus dikasih tahu juga f aksen satunya 3, maka ditanya ketika fungsi kuadratnya kita masukin 4, berapa? Oke, berarti berhubung kita nggak tahu fungsi kuadratnya dulu, berarti kita bikin dulu. Karena persamaan umum fungsi kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c, gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita mau nyari f4 ini berarti sama dengan a dikali 4 kuadrat, gitu ya. Tambah b kali 4 ditambah c, sehingga F4-nya sama dengan 16A tambah 4B tambah C. So, kita harus nyari ABC-nya dulu. Ya udah, kalau nyari ABC-nya dulu, dari yang pertama yang kita bisa cari adalah pertama. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa Y sama dengan min X tambah 1 ini, dari PGS ini, kita punya tahu bahwa gradiennya adalah min 1. Karena ingat ya, gradien itu adalah temannya X atau koefisien X. Nah, dimana untuk mencari gradien itu adalah turunan dari fungsinya itu sendiri. Berarti kalau misalnya ini kita turunkan, jadi M ini udah ketahuan nih, min 1 sama dengan min 1 sama dengan 2, atau lebih tepatnya ini kita cari dulu deh, bisa. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka f aksen x-nya setara dengan apa? 2ax tambah b. Ya udah, berarti dari M-nya sama dengan min 1, dan ketika X-nya sama dengan min 1, berarti artinya ini min 1 sama dengan F aksen min 1, gitu ya. Jadi ketika kita masukkan min 1, maka nilai gradiennya min 1. Itulah definisinya ya. Karena kan M itu sama dengan F aksen X1 ya. Kita masukkan X-nya. Inilah adalah X1-nya. Ya udah, berarti min 1 sama dengan 2AX, berarti 2A kali min 1 ditambah B ya. Sehingga min 1 sama dengan min 2A tambah B. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua dapat dari mana? Kan biasanya untuk dua variabel butuh dua persamaan. Nah, dari mana nih? Nah, dari si F aksen 1 sama dengan 3. Berarti 2A kali 1 ditambah B sama dengan 3. Berarti 2A tambah B sama dengan 3. Ini adalah persamaan keduanya. Ya udah, lanjut langsung. Min 2A tambah B sama dengan min 1. 2A tambah B sama dengan 3. Atau yuk mau cari mana? Cari B dulu atau nyari A dulu? Ya nyari A dulu aja. Habis ya kan? Nah, berarti jadinya min 4A sama dengan min 4. So, A-nya sama dengan min 4 per min 4 sama dengan 1. Nah, kemudian kalau mau nyari yang min 2A tambah B sama dengan min 1, mau pakai eliminasi juga ya, nyari B-nya. Karena berhubung gampang ya, karena angkanya udah sama ya nggak apa-apa. Kita tambah, coret-coret. 2B sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, dari sini kita udah dapat info A-nya 1, B-nya 1. Lah, terus C-nya gimana dapatnya? Nah, dapat C-nya gimana? Nah, ingat kan gini, ini kan merupakan fungsi kuadrat ya. Kita gambar dulu, set kurang lebih seperti ini. Dan garis singgungnya adalah yang ini, misalkan. Garis singgungnya adalah ini, dan di garis singgungnya kan udah tahu nih, min X tambah 1. Di sini tuh udah dikasih tahu, katanya min 1, berapa. Nah, terus ini adalah si Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sekarang bagaimana cara nyari C-nya? Nah, cara nyari C-nya itu adalah ya tinggal kita pakai aja titik ini. Karena kan titik min 1, ini akan dilewati oleh si garis singgung dan kurvanya. Jadi, berhubung karena A-nya udah ketemu ya, berarti A-nya udah ketemu dan B-nya udah ketemu, maka dapat disimpulkan sementara Fx-nya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, atau sama dengan X kuadrat tambah X tambah C. Dari sini ya, dari sini kita bisa lanjutkan. Lanjutannya gimana?
Berarti dengan apa namanya? Ketika kita masukin X sama dengan min 1, berarti untuk PGS-nya dulu ya. Berarti Y sama dengan min X plus 1, berarti Y sama dengan min 1 tambah 1, berarti Y-nya 0. Nah, Y-nya di sini 0 nih. Berarti ketika kita masukinnya sama dengan 0 ke persamaan kuadratnya, atau fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat tambah X tambah C ya. Berarti 0 sama dengan X kuadratnya adalah, dan ini dimasukinnya X-nya sama dengan min 1 juga ya. Min 1 kuadrat tambah 1 ditambah C. 0 sama dengan 1 tambah 1 tambah C, berarti C-nya sama dengan min 2. Ya udah, kalau C-nya min 2, berarti dapat disimpulkan bahwa kita bisa jawab ini dong. F4 sama dengan 16 dikali A-nya 1 tambah 4 kali B-nya 1 tambah C-nya itu adalah min 2. Berarti F4 sama dengan 16 ditambah 4 dikurang 2. Berapa tuh? 16 ditambah 2, 18. Wait, let's cek ya, ada sesuatu yang salah kan di sini? Wait, ada yang salah ngitung ya kita. Salah ngitungnya di mana coba? Di sini nih. Kita ada salah ngitung nih di sini. Kan min 1 ya, min 1. Min 1 tambah 1 berarti Y-nya sama dengan 2 atau gimana dong ya kan? Nah, 2 terus kemudian ini X-nya di sini adalah min 1 harusnya ya. Sorry, kita ini juga manusia ya, salah. Namanya kurang teliti kadang-kadang. Min 1 tambah C, ini min 1 kurang 1 tambah C, dan di sini Y-nya sama dengan 2 gitu ya. Y-nya sama dengan 2. Ini 2, ini 2. Ini habis. Berarti C sama dengan 2. Berarti tinggal kita masukin lagi ulang. F4 sama dengan 16 dikali 1 tambah 4 kali 1 tambah 2. Berarti F4-nya sama dengan 16 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 22. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang E gitu ya. Kalau masalah buat buat ngerjain nyari F4 ini, kalau misalkan kalian maunya seperti ini, misalkan nih ketemu A sama B-nya, kalian masukin dulu, jadinya Fx yang lengkap adalah X kuadrat tambah X tambah 2 ya, baru F4 sama dengan 4 kuadrat tambah 4 tambah 2, yang mau gua aja nggak apa-apa, saya nggak ngelarang kok, nggak salah ya. Oke, 22 sehingga jawabannya ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, untuk soal nomor 10 ya, untuk soal nomor 10 nih katanya diberikan huruf ada 15 ya. Jadi ini totalnya ada 15. Nah, jadi 15-15-nya ini di otak-atik posisinya. Tapi dengan syarat, jadi banyak cara menyusun huruf, tapi dengan syarat tidak ada vokal yang berdampingan. Oke, berarti di sini kita bikin ada 2 ya. Oke, ada 2, ada 15 lah intinya ya. Oke, coba kita bagi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, tambah lagi 15 di kotak terakhir. Nah, gimana? Kan katanya nggak boleh nih vokal berdampingan. Nah, kondisi yang pertama itu ini bisa juga ada 2 kondisi kan. Maksudnya bisa 2 kondisi itu gimana? Oke, kita cek ya. Nah, ini kondisi kedua. Tapi apakah semuanya mungkin? Nanti kita lihat. Kan katanya ada vokal dan konsonan. Kalau kita lihat berarti di sini ada 15 huruf itu ternyata ada 5 vokal ya, ada 7 konsonan. Oke. Nah, di sini 5 vokalnya adalah A, E, I, O, U, dan ini adalah K, L, M, N, R, P, Q. Nah, misalkan untuk yang konsonan ini saya wakili dengan warna pink gitu ya, kan berarti kemungkinan untuk vokalnya warna orange ya. Kan pertama di sini, karena nggak boleh berurutan, nggak boleh berdampingan, berarti di sini
di sini, di sini, di sini. Nah, ini berarti nih ada yang lost nih, sorry. Oke. Ini. Nah, ini juga sama, sorry bentar. Oke. Di sini, sorry. Di sini dan di sini. Vokalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya dari 5 huruf ini disusun di 8 tempat. Make sense ya, karena di sini nggak dibilang bahwa vokalnya nggak boleh beda. Ya, boleh sama aja, nggak apa-apa. Oke ya, kita lanjut ya, sorry. Ini yang kedua, langsung aja ya, gue skip aja ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini, ada 2 antara kalau kita mulai konsonan dulu, untuk vokal dulu ya. Jadi di sini adalah yang orange ini adalah vokal ya. Vokal. Kemudian yang polos ini adalah konsonan. Kurang lebih seperti itu ya. Konsonan. Nah, ini adalah yang vokal tapi konsonan dulu. Nah, tapi apakah semuanya bisa kita pakai? Apakah dua-duanya kita bisa pakai maksudnya? Nah, let's cek ya. Nah, jadi gini. Nah, BTW untuk di sini ada salah ya. Ada 12 huruf ya. Maksudnya 15 huruf. Ini 12 huruf. Itu adalah ada 5 vokal dan 7 konsonan. Oke, sekarang kan karena berhubung nggak boleh berdampingan ya, berarti vokalnya ini memisahkan antara 2 huruf konsonan gitu ya. Intinya pasti vokalnya ini huruf vokal di antara huruf konsonan. Berarti misalkan konsonannya misalnya ada ini ya. Jadi kan kurang lebih bisa jadi konsonannya saya isi dulu gitu ya. Terus karena berhubung bisa aja vokalnya ada di depannya konsonan juga bisa kan, karena vokal konsonan itu termasuk. Atau yang kedua adalah depannya nggak saya isi gitu, bisa jadi ya. Jadi antara saya ngisi konsonan dulu. Jadi ini adalah isi konsonan dulu tapi di awal sebelum konsonan, di awal sebelum huruf konsonan pertama ada vokal pertama. Kalau di sini isi konsonan dulu, tapi di awal sebelum K1 tidak ada huruf vokal. Nah, mana yang mungkin? Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kan di sini artinya berarti nggak mesti. Nah, di sini ingat ya, konsonannya kan nggak mesti berdampingan. Jadi boleh berdampingan nggak apa-apa, nggak berdampingan juga nggak apa-apa. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya di sini kita isi, jadi bisa aja vokalnya tuh di posisinya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bagian sini nih kopong. Nah, di sini bagian sini kopong nih. Sorry. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi sebenarnya kan kita punya 12 huruf. Sedangkan supaya kalau misalnya ini kita bikin konsonan vokal, itu ada 15 kotak. 3-nya lagi kemana? Berarti kemungkinan besar dari 12 huruf ini 3 huruf konsonan ini 3-nya kosong, alias begini bahasanya. Kalau misalnya di sini saya bikin A, berarti ini K dulu, baru I, baru L, baru U, baru E, dan segala macamnya ya. Jadi intinya harus selang-seling nih. Nah, sedangkan konsonannya kan boleh bareng dan konsonannya boleh bareng nih, boleh berdempetan.
Jadi bisa jadi kasusnya begini ya. Bisa jadi kasusnya kalau untuk yang pertama, vokal dulu, terus konsonan, vokal konsonan, vokal konsonan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini vokal yang di sini udah nggak ada, di sini pun juga nggak ada. Jadi konsonannya itu vokalnya di sini juga nggak ada. Jadi konsonannya itu yang di sini itu dempetan sama yang di sini. Gitu ya. Jadi dari 15 huruf kan di sini dari 12 huruf ada 15 tempat. Berarti tiga huruf ini hilang. Nah, 3 huruf yang kita bisa hilangin tuh yang vokal yang di bagian vokalnya aja. Karena di bagian konsonan kan memang udah pas 7 dan di sini tersedia 7 gitu. Begitu juga kalau misalkan ternyata saya ngisi konsonan, udah saya isi konsonan, terus ternyata vokal yang saya korbanin alias kan 5. Nah, kalau di sini kan kalau di sini pas banget nih ya. Di sini konsonannya tersedia 7. Konsonannya tersedia 7 slot dan vokalnya tersedia 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 slot. Sehingga konsonannya pas nih. Pas banget di otak-atik segala macem. Sedangkan vokalnya wajar ya kalau misalnya kita bisa hilangkan. Jadi kita hilangin misalnya nih lagi. Ternyata saya mau hilangin yang di sini nih. Set, set, set. Boleh nggak? Jadi vokal konsonan, 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 vokal konsonan, vokal konsonan, vokal konsonan, vokal. Ya boleh dong, ya kan? Jadi bisa jadi seperti itu. Atau yang dibagi, jadi intinya dari 15 huruf ini nih kalian tinggal otak-atik aja sebenarnya. Nah, jadi bisa jadi kemungkinan besar berarti dari sini nih 3 huruf vokal 3 slot ya, 3 slot huruf vokal bisa nggak kepake. 3 slot huruf. Nah, 3 huruf vokal itu bisa kosong gitu ya. Karena kan kalau misalnya kosong itu artinya kan berarti bisa konsonannya artinya berarti gini. Kalau 3 slot huruf vokal bisa kosong, maka huruf K-nya dempetan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya saya hapus lagi, misalkan saya mau menghapusnya di bagian sini, sini dan sini aja, ya masih boleh. Nah, jadi nomor 1 available ya, alias masih bisa kita pakai. Bagaimana dengan kalau kondisi kedua dengan saya bikin konsonan dulu baru vokal, konsonan, vokal. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini konsonannya ada berapa slot? Konsonannya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kan mungkin ada pertanyaan ya nanti kalau misalnya kenapa kok langsung saya pilih yang atas? Karena kalau konsonannya 8 terus vokalnya 7, artinya berarti di sini bisa jadi satu slot konsonan kopong gitu ya, satu slot huruf konsonan atau konsonan aja bisa kosong. Kalau satu slot konsonan bisa kosong ya, kalau satu slot konsonan bisa kosong, maka vokalnya dempetan. Misalkan let's say kalau misalnya yang saya kopongin alias konsonannya kan ada 7 doang, sedangkan ada 8 gitu ya. Nah, berarti misalnya nih oke dah kalau misalnya tiba-tiba yang saya hilangin depan. Tapi apa bedanya sama yang di atas? Vokal konsonan, vokal konsonan. Nah, itu kalau di depan dan kalau di belakang kalau kita hilang. Mirip kayak di atas. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya di tengah saya hilangin satu. Ternyata vokalnya jadi dempet kan? Nah, berarti yang ini nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai kalau konsonannya kita hapus salah satu, V-nya dempetan. Kalau yang ujungnya kita hilang, itu sama kayak yang di atas kurang lebih jatuhnya. Ya. Tapi kalau misalnya konsonannya di tengah kita hilangin, nggak boleh, nggak bisa. Ya.
Ini kalau dihilangin dempetan, ini dihilangin dempetan, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama dong. Yang bisa kita hilangin itu cuma ini sama ini. Dan ujung-ujungnya kalau ujungnya kita hilangin ya sama kayak di atas. Gitu aja ya. Oke. Nah, jadi kalau konsonannya dihilangin kan konsonannya 7, vokalnya ya tinggal otak-atik. Jadi yang kedua nggak bisa nih. Nah, berarti kita pakai yang slot 1 aja. Ya. Slot 1 aja kita kopas dulu. Nah, sekarang di sini karena berhubung kita udah milih yang ini, sekarang tinggal kita otak-atik nih, berapa yang kita bisa isi. Dari konsonan dulu. Konsonannya ada 7, disediain slotnya 7. Berarti karena berhubungan slotnya nggak bisa, berarti ini nggak boleh sama ya, karena kan disediainnya cuma huruf ini doang. Dan disusunnya kayak misalnya saya punya koin 100 sampai 500, 100, 200, 300, 400, 500, saya otak-atik aja susunannya. Kan jadi nggak bakal mungkin ada double. Berarti dari konsonan yang di sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti untuk huruf konsonan, cara banyak nyusunnya adalah 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan karena berhubungan nggak disuruh ngitung angka gitu ya, jadi kita bikin 7 faktorial aja. Bagaimana dengan vokal? Nah, kalau di sini untuk vokal, karena berhubung ada 8 slot, ya, ada 8 slot, dan kita cuman ada 5, berarti di sini yang kita otak-atik adalah dari sini adalah isi 8 slot dengan 5 huruf. Dan berhubung karena urutannya ini kalau misalnya A dengan E dan E dengan A itu adalah sesuatu yang berbeda dan bukan sama, itu menggunakan permutasi. Kalau kombinasi itu A E sama E A itu adalah sesuatu yang sama. Tapi kalau permutasi A dengan E dan E dengan A itu adalah sesuatu yang beda. Jadi di sini adalah 5 permutasi 8 atau 8 permutasi 5 ya lebih tepatnya. Jadinya 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial. Kan rumusnya adalah N dikurang N faktorial per N dikurang K faktorial. K-nya itu adalah yang ini, N-nya itu adalah yang ini ya. 8 faktorial per 3 faktorial. Nah, berhubung di sini diminta adalah berapa banyak totalnya, dan berhubung mereka berdua harus terpenuhi, konsonannya 7 faktorial dan vokalnya adalah 8 faktorial per 3 faktorial, maka banyak caranya atau banyak susunannya adalah dikali. Jadinya 7 faktorial dikali 8 faktorial per 3 faktorial. Sehingga jadinya 7 faktorial dikali 8 faktorial per 3 faktorial. So, jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Nah, oke ya. Kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian harus perhatiin apakah susunannya kalau misalnya vokalnya berdampingan yang kayak tadi di atas itu, apakah susunannya bisa available semua atau enggak gitu ya. Jadi harus hati-hati karena berhubung untuk cara menyusun ini agak sedikit tricky kalau kalian nggak baca soal dengan hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11.